Sebelumnya di Lost. James berkata, "Tentu saja kalian boleh melawanku, menyakitiku atau membunuhku. Tapi tentu saja kalau aku mati, maka kalian tidak akan mendapatkan senjata itu sama sekali. Jadi mulai sekarang biasakan diri ya, karena aku adalah penguasa baru di sini." Tegasnya James dengan puas. Cat, Jack, Mr. Locke dan semua orang di sana tampak tidak menyangka. Dan mereka juga bertanya-tanya bagaimana caranya James mendapatkan semua persenjataan yang disembunyikan Mr. Locke. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 2 episode 14. Pembukaan film akan memperlihatkan masa lalunya Said ketika dirinya masih menjadi anggota pasukan prajurit Irak dalam Perang Teluk, pemirsa. Sekitar tahun 90-an, negara Irak melakukan invasi terhadap negara Kuwait. Negara-negara lain pun turun tangan untuk menghentikan invasi tersebut, termasuk Amerika Serikat. Pada momen itu, markas unitnya Said berhasil ditaklukkan oleh unit militer Amerika Serikat. Said pun ditangkap. Namun karena Said satu-satunya prajurit Irak yang bisa berbahasa Inggris di tempat itu, Sersan Sam yang tak lain adalah ayahnya Cat, pemirsa, menjadikan Said sebagai penerjemah. Sebenarnya bukan ayah kandung Cat sih, karena ibunya Cat dengan begonya selingkuh dengan Wayne lalu mengandung Cat. Di saat Sersan Sam sedang bertugas jauh seperti ini, Sersan Sam meminta Said untuk berbicara dengan komandan unitnya Said yang bernama Tariq. Nama lengkapnya siapa bang? Tariq sis, semongko. Tempo hari helikopter militer Amerika jatuh di sekitar tempat ini. Sersan Sam ingin Said menanyakan kepada Tariq kemanakah sang pilot helikopter mereka dibawa. Jika Tariq mau bekerja sama, maka Sersan Sam akan melepaskan Tariq. Namun si Tariq ini benar-benar heras dan malah memprovokasi Said untuk membunuh Sersan Sam. Tapi di situ Said hanya bilang bahwa Tariq menjawab tidak tahu. Setelah itu, lalu Said dipertemukan dengan seorang prajurit pria bernama Kelvin dari divisi intelijen Amerika. Kelvin menunjukkan sebuah rekaman yang memperlihatkan bagaimana kejamnya Tariq ini sebelum memimpin unit Said. Bersama dengan batalionnya, Tariq menyerang dan membantai sebuah desa, yang mana desa tersebut tak lain tak bukan adalah desa asalnya Said. Tariq dan pasukan membantai tak pandang bulu dari wanita sampai anak-anak tak berdosa. Melihat itu Said tampak tidak kuat dan menyuruh Kelvin untuk mematikan rekamannya. Lalu Kelvin pun meminta Said untuk menginterogasi Tariq tanpa sungkan-sungkan, karena mereka hanya menginginkan pilot mereka kembali agar bisa pulang menemui keluarganya lagi. Pada malam harinya Said kembali dikirimkan untuk menemui Tariq komandannya. Di depan Tariq, Said mengeluarkan satu persatu alat-alat penyiksaan dari sebuah kotak. Tariq yang melihat itu tampak meremehkan. Ia yakin sekali kalau Said tidak akan berani menyiksanya, karena Said adalah prajurit yang sangat loyal. Said akan selalu mematuhi semua perintahnya. Tariq di situ bahkan memberikan perintah agar Said bunuh diri sekarang juga. Namun untuk kali pertamanya Said pun mengabaikan perintah Tariq, membuat Tariq sangat kesal sampai-sampai meludahi Said. Tetapi Said si darah dingin tak terpancing emosi sama sekali dan tetap melakukan tugasnya. Di luar, Kelvin dan beberapa prajurit menunggu dengan tidak sabar. Hingga tak lama kemudian Said pun keluar sambil membawa kotak peralatan penyiksaan. Said berhasil mendapatkan informasi bahwa si pilot sudah dieksekusi 2 hari lalu di tempat ini dan dikubur di sebuah tempat berjarak 4 km dari sini. Said pun mengembalikan kotak alat penyiksaan tersebut kepada Kelvin. Tangannya terlihat dipenuhi darahnya Tariq. Di keesokan harinya, Said dibawa ikut perjalanan unit militer Amerika tersebut. Sersan Sam terlihat sedang memandangi foto putrinya yang tak lain adalah Cat. Lalu tak lama kemudian mobil mereka berhenti di tengah-tengah jalan. Said berpikir dirinya akan dieksekusi, namun ternyata Said hanya akan dilepaskan. Bahkan Kelvin memberikan bekal uang untuk Said.
Dan secara mengejutkan, ternyata Kelvin bisa berbahasa Arab. Lantas mengapa mereka membutuhkan bantuan Said sebagai penerjemah? Ya, sepertinya karena mereka sudah mengetahui potensi bakatnya Said dalam melakukan interogasi dan penyiksaan. You made me do no human being should ever have to do to another. Let's move out. Flashback berakhir. Di masa sekarang, Anna terlihat menemui Said yang sedang cuci muka, lalu melaporkan bahwa dirinya melihat seseorang misterius di wilayah hutan. Said pun mengikuti Anna dan rupanya sosok misterius itu adalah Daniel. Said langsung menyuruh Anna untuk kembali biar dirinya yang mengurus Daniel. Tanpa membuang waktu lagi, Said langsung berhadapan dengan wanita tersebut dan menanyakan apa yang diinginkan Daniel. "Aku mencarimu, Said," jawab wanita itu. Daniel menjelaskan kalau dirinya ingin menunjukkan sesuatu yang sangat penting kepada Said. Bahkan Daniel memberikan senapannya kepada Said agar pria tersebut percaya kepadanya. You arrived to warn us the others were coming, which they weren't. Trust me. Take this. It's for trust. Selang beberapa saat, Daniel terlihat mengambil sebuah senjata crossbow miliknya ketika mereka berdua sampai di tempat di mana jebakan Daniel berhasil menangkap seseorang. Pria yang mengaku bernama Henry itu meminta tolong kepada Said. "Tolong aku, mas bro, wanita itu sudah gila," teriaknya. Said lalu segera memotong tali jebakannya, lalu membantu pria tersebut lepas dari jaring. Tetapi karena melihat Daniel bersiap dengan crossbow-nya, Henry pun ketakutan dan mencoba untuk kabur. Lalu di situ Daniel langsung menembakkan panah tepat ke bahunya Henry, sampai membuat pria itu pingsan. Said memprotes hal itu dan segera memeriksa kondisi Henry. Said menanyakan mengapa Daniel melakukan ini. Lalu Daniel menjawab, "Dia adalah salah satu dari The Others. Dia orang yang sangat berbahaya, Said. Dia pasti akan sangat pandai sekali berbohong. Pokoknya jangan mempercayai satu pun perkataannya. Aku hanya berharap kau bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat dari orang ini. Gunakanlah keterampilan menginterogasimu itu, Said," ucapnya Daniel panjang lebar. Singkat cerita, Said sudah membawa Henry ke bunker Dharma dan tentu saja memberitahukan tentang hal tersebut kepada Mr. Locke. Kebetulan di momen itu Henry mulai tersadar. Mereka berdua langsung mencoba menanyai pria asing tersebut. Dia mengaku bernama Henry Gale. 4 bulan yang lalu dirinya bersama istrinya jatuh ke pulau ini saat menaiki balon udara dengan tujuan melintasi Pasifik. Namun kini istrinya itu sudah meninggal karena sakit. Sambil bercerita, Henry terlihat sangat kesakitan karena bahunya masih tertancap panah. Tak lama kemudian, Jack datang dan Mang Dokter itu tentu langsung hendak memberikan pertolongan. Said memperingati Jack agar jangan melepaskan ikatan si Henry. Saat Jack tengah sibuk mengobati Henry, Said mengajak Mr. Locke berbicara dengan pelan-pelan. Mr. Locke di situ merasa kalau Henry ini cukup meyakinkan semua ceritanya. Namun Said mengaku kalau dia belum bisa percaya sepenuhnya. Said ingin tahu Henry ini sebenarnya siapa dan apa perkataannya jujur atau tidak. Said ingin melakukan interogasi di ruangan senjata. Dan karena Said merasa kalau Jack akan menghalangi, jadi ia meminta Mr. Locke untuk mengganti kombinasi kunci pintunya selagi Jack masih sibuk mengurus Henry saat ini. Beberapa saat kemudian Said dan Mr. Locke menghampiri Jack ketika Jack sepertinya sudah selesai mengobati Henry. Henry-nya terlihat tidak sadarkan diri lagi. Said dan Mr. Locke lalu mengusulkan agar Henry ditempatkan di gudang senjata karena kalau di sini orang lain yang melihatnya bisa panik. Selain itu, mereka belum bisa mempercayai Henry. Jadi tempat yang aman adalah di gudang senjata. Jack setuju. Mereka bertiga lantas segera menggotong si Henry ke gudang senjata. Ketika sudah di dalam, Said meminta Jack dan Mr. Locke mengambil kasur lipat untuk Henry.
Dan saat Jack dan Mr. Locke sudah keluar, Said langsung menutup pintu gudang senjata tersebut. Jack yang melihat itu cukup terkejut. "Said, apa yang akan kau lakukan?" Said menjawab, "Aku akan melakukan apa yang harus dilakukan." Said segera membangunkan Henry. Lalu setelah itu mulai memberikan pertanyaan bertubi-tubi kepada Henry. Henry menjawab semua pertanyaan Said dengan serius. Selama 4 bulan dirinya tinggal di gua dekat pantai di sisi lain pulau ini bersama istrinya. Namun istrinya meninggal 2 minggu yang lalu karena sebuah penyakit. Gua tempat tinggalnya itu berjarak 2 hari dari tempat Henry terkena jebakan Daniel. Dan di sana ia memiliki sebuah transmitter suar berjaga-jaga jika ada pesawat yang lewat. Tapi selama 4 bulan ini tak ada sama sekali pesawat yang datang atau lewat. Henry berkata, "Aku tidak tahu mengapa aku diperlakukan seperti ini. The others itu maksudnya apa? Aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi di sini," ucap pria tersebut. Di luar, Jack mencoba untuk membuka pintu tersebut, namun tentu saja tidak bisa karena Mr. Locke sudah mengubah kunci kombinasinya. Ia langsunglah protes kepada Mr. Locke mengapa mengubahnya. Bagaimana jika Henry berkata jujur dan Said menyiksa orang yang salah? Lalu Mr. Locke balik bertanya, "Bagaimana jika Henry memang berbohong dan salah satu dari The Others, Jack? Saat ini kita dalam situasi perang. Itulah alasan kau mengumpulkan pasukan, kan, Jack?" Jack tidak bisa menjawab. Kembali ke dalam, Said mulai menanyakan tentang balon udara miliknya Henry. Ia ingin Henry menceritakan tentang balon udara miliknya. Henry pun menjawab semuanya, dari ukuran, bentuk, warna, berapa jumlah udara panas yang diperlukan untuk membuatnya terbang. Semua Henry jawab dengan lengkap. Tapi Said masih belum bisa percaya. Kali ini Said menanyakan tentang istrinya Henry, Jennifer namanya. Henry bercerita bahwa dirinya menguburkan jasad istrinya di dekat balon udara mereka, karena balon udara itu sudah seperti rumah bagi mereka. Tadinya Henry ini adalah seseorang yang sangat kaya. Melakukan perjalanan menggunakan balon udara bersama istrinya itu adalah impiannya Henry. Namun ada hal yang tidak bisa dijawab Henry ketika Said menanyakan berapa meter dalamnya kuburan Jennifer dan berapa banyak timbunan tanahnya. Henry langsung protes, "Bagaimana aku bisa mengingat semua itu?" Lalu Said berkata, "Kau akan mengingat semua itu saat menguburkan jasad wanita yang kau cintai. Kau akan mengingat setiap detik momennya," teriak Said dengan wajah yang penuh kesedihan. Said menambahkan, "Shannon mati karena kalian, The others yang membagongkan. Sekarang jawab aku dengan jujur, katakan dirimu yang sebenarnya, Konoyaro," teriak Said sembari mulai menghajar si Henry. You know what I lost! Tell me whatever you want me to do, I'll do it. Just what you want me to say. I want you to tell me the truth. Jack tentu saja dapat mendengar suara teriakan Henry yang sedang dihajar. Ia segera memaksa Mr. Locke untuk membuka pintu gudang senjata. Tapi Mr. Locke tidak mau. Hingga tak lama berselang suara alarm komputer terdengar berbunyi. Mr. Locke meminta Jack untuk melepaskannya. Namun Jack juga tidak mau. Ia akan melepaskan Mr. Locke kalau Mr. Locke sudah membukakan pintu gudang senjata. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Namun saat waktu hitung mundur 1 menit lagi, Mr. Locke menyerah dan membukakan pintu gudang senjata itu. Setelah itu dengan cepat Mr. Locke langsung menghampiri komputer. Sedangkan Jack langsung berusaha menghentikan Said yang masih terus mendesak Henry berkata jujur sambil menghajarnya habis-habisan. Mr. Locke yang buru-buru mengetikkan angka malah typo, teman-teman. Pada momen itu alat hitung mundur mencapai ke angka 0 dan terlihat kotak-kotak angkanya langsung berubah menjadi warna hitam dengan simbol-simbol aneh. Tapi Mr. Locke sudah mengetikkan angkanya dengan benar dan langsung pencet execute hingga alat hitung mundur itu pun berubah lagi menjadi 108 menit. Itu berarti gak apa-apa ya kalau telat sedikit saja mah. Setelah keadaan sudah tenang, Jack bertanya kepada Said mengapa Said melakukan tindakan itu. Dan Said menjawab bahwa ia tahu Henry berbohong. Ia yakin Henry adalah salah satu dari The Others.
Namun Jack tidak bisa percaya karena Said sendiri tidak bisa membuktikannya. Jack juga membahas bagaimana dulu Daniel pernah menyekap dan menyetrum Said karena mengira Said adalah salah satu dari The Others. Iya juga ya. Jack dan Mr. Locke juga belum percaya kepada Henry. Tapi untuk mengungkap kebenarannya tidaklah harus dengan cara barbar yang dilakukan Said itu, pikir mereka. Singkat cerita, ketika waktu senja di pantai, Said berbicara dengan Charlie dan menceritakan semua yang terjadi di bunker Dharma. Bagaimana ia menghajar seorang pria asing bernama Henry habis-habisan. Charlie pun memotong. Said, kenapa kau menceritakan ini padaku? Bukannya menjawab, Said malah berkata, aku sangat yakin pria asing itu adalah The Others. Karena aku tidak merasakan rasa bersalah sedikit pun setelah menghajarnya. Charlie, mereka semua sudah lupa bahwa kau saat itu digantung dan dibiarkan mati oleh The Others. Sudah banyak dari kita yang mati karena The Others. Mereka tidak berbelas kasihan dan mereka bisa dengan bebas sesukanya menculik salah satu dari kita saat mereka mau. Orang-orang kini sudah lupa betapa kejamnya The Others. Apa kau juga sudah lupa, Charlie? Tanya Said. Lost bersambung. Inilah Lost Season 2 episode 15. Pada tengah malam, di suatu malam, Claire terjaga karena Aaron bayinya menangis terus. Badan Aaron panas dan terdapat ruam-ruam merah di kulitnya. Claire segera membangunkan Mr. Locke meminta bantuannya untuk memanggilkan Jack. Beberapa saat kemudian berselang, Claire terlihat mencoba mengompres sang bayi. Ada seseorang yang muncul di belakangnya, dikira itu Jack, ternyata bukan melainkan Daniel. Daniel memberitahu Claire bahwa kemungkinan bayinya Claire terinfeksi. Daniel bertanya, apakah kamu sudah lupa, Claire? Mendengar pertanyaan itu, Claire seperti mendapatkan kilasan-kilasan ingatan yang kurang jelas. Lalu Kate muncul. Melihat ada Daniel di sana, Kate langsung mengusirnya pergi. Karena terakhir kali Daniel datang, Daniel menculik bayinya Claire. Beberapa saat kemudian, Jack terlihat sudah datang dan memeriksa kondisi bayinya Claire. Namun setelah memeriksanya, Jack mengatakan kalau Aaron hanya terkena virus roseola. Virus ini tidak berbahaya, bayi seusia Aaron memang kerap terkena virus ini. Bahkan tanpa pengobatan pun bisa sembuh sendiri. Ya, gejalanya demam dan ruam-ruam merah di kulit. Akan tetapi, Claire khawatir kalau Aaron terkena penyakit lain. Daniel mengatakan bahwa Aaron terkena infeksi. Jack langsung menjawab, "Ada, Daniel itu orang gila, kamu jangan percaya sama dia. Aku akan mengecek lagi Aaron dalam beberapa jam, oke? Kamu harus tenang, Claire. Aaron tidak kenapa-napa kok," ucap Jack menenangkan. Singkat cerita, ketika hari sudah terang, Aaron masih saja menangis. Claire ditemani Kate pergi menemui Libby. Karena Libby ini katanya adalah seorang psikiater, maka Claire meminta bantuan Libby agar Libby bisa membantu Claire mengingat kembali sebagian ingatannya yang hilang. Ya, Claire pun menceritakannya bagaimana momen ketika Ethan The Others menculik Claire. Dan saat Claire kembali, Claire tidak mengingat apa-apa. Libby menerangkan, ketika manusia mengalami kejadian yang sangat buruk, ada saklar kecil di otak manusia yang bisa memblokirnya. Jadi kamu tidak amnesia, Claire, tapi otakmu yang memblokir ingatan itu. Whole body relax. And out slowly. Good, in. Beberapa saat kemudian setelah Libby memberikan hipnosis kepada Claire, wanita itu langsung mengingat ke momen di mana dirinya bersama Ethan di sebuah ruangan, seperti ruangan medis. Claire sendiri di sana tidak berontak karena berpikir Ethan orang yang baik. Di situ Ethan menyuntikkan sesuatu ke perutnya Claire. Katanya itu adalah obat vaksin untuk bayinya Claire. Claire pun segera tersadar dan histeris karena tidak menyangka Ethan memeriksanya dulu dan menyuntikkan cairan obat ke perutnya. Dan sekarang menurut Claire itu adalah obat untuk Aaron. Claire harus mencari ruangan tersebut dan menemukan obatnya untuk Aaron. Meskipun Libby berusaha menjelaskan bahwa ingatan Claire sebelum naik pesawat dan sekarang ini bisa saja tercampur, tetapi Claire yakin kalau ingatannya barusan itu real, nyata. Ia pun meminta bantuan Kate untuk menemukan ruangan tersebut. Claire menemui Sunhwa untuk menitipkan bayinya. Di situ ada kalimat Sunhwa yang membuat Claire kembali mengingat ingatannya saat bersama Ethan.
Pada momen kali ini, Ethan memberikan kejutan berupa sebuah ruangan yang uwu-uwu untuk seorang ibu dan bayinya. Kata Ethan, itu adalah hadiah untuk Claire. Wanita itu tampak sangat senang. Dia lalu menanyakan tentang Charlie. Namun Ethan berbohong dengan mengatakan kalau dirinya sudah mengantar Charlie kembali ke perkemahan. Jadi ya guys ya, Ethan di sini membohongi Claire. Katanya mereka akan mengadopsi bayinya Claire saat bayinya Claire lahir. Karena kan Claire ini memang berniat pergi ke Los Angeles sebab berniat memberikan bayinya untuk diadopsi. Jadi ya, Ethan bersama kelompoknya lah yang akan mengadopsi bayi Claire. Sedangkan di sisi lain, Kate pergi menemui James untuk meminta senjata api. Rencananya ia bersama dengan Claire akan mencari Daniel di hutan karena Claire merasa yakin bahwa Daniel tahu di mana tempat Ethan memeriksanya dulu. Dan Claire meyakini bayinya harus segera diberikan obat yang ada di tempat itu. James lalu bertanya, "Apa pendapatmu, Kate?" Kate sendiri berpikir bahwa Claire ini hanya mengalami khawatir yang berlebihan. Tapi mau itu bersama dengan Kate atau tidak, Claire pasti akan pergi. Jadi Kate harus menemani Claire untuk melindunginya. Sementara itu, Jack yang sedang mengambil air minum didatangi oleh Mr. Eko. Pria besar itu mengungkapkan bahwa dirinya tahu Jack menyembunyikan seorang pria asing di bunker Dharma. Entah dari mana Mr. Eko tahu pemirsa. Tapi Mr. Eko meminta Jack agar mempertemukan dirinya dengan Henry itu. Mr. Eko ingin berbicara dengan si Henry. Because you wish to keep this a secret. Why should I do that? Jack lalu membawa Mr. Eko ke bunker Dharma, memberitahu Mr. Locke bahwa Mr. Eko sudah tahu tentang Henry dan sekarang Mr. Eko ingin berbicara dengan si Henry. Mr. Eko pun masuk ke ruangan tempat Henry dikurung. Entah apa tujuannya Mr. Eko. Setelah berkenalan dengan Henry, pria itu lalu menceritakan tentang dulu dirinya yang membunuh 2 orang dari The Others dan mengungkapkan begitu besar penyesalan dan rasa bersalahnya. Mr. Eko meminta maaf kepada Henry. Tapi di situ Henry tidak mengerti dengan apa yang Mr. Eko katakan. Ia bahkan tidak tahu apa dan siapa itu The Others. Mr. Eko tak banyak bicara lagi. Ia mengeluarkan pisaunya, kemudian memotong janggutnya di tempat tersebut. Setelah itu Mr. Eko pergi. Henry tampak kebingungan. Lah, gak jelas banget Bambang satu ini, batin Henry. Kembali pada Kate dan Claire yang sedang melakukan pencarian Daniel di hutan dengan mencoba melacak jejaknya. Ya, Kate bisa diandalkan soal itu. Dalam perjalanan itu, Claire bertanya kepada Kate tentang Daniel. Kan Daniel itu terdampar di hutan ini enggak sendirian, tapi bersama dengan tim penelitiannya. Nah, kemanakah kawan-kawannya si Daniel ini? Tanya Claire. Dengan sejujurnya, Kate menjawab kalau Daniel bercerita bahwa wanita itu telah membunuh seluruh rekannya. Kenapa? Tanya Claire. Tiba-tiba Daniel muncul di sana sambil menjawab, karena mereka terinfeksi. Claire lalu menghampiri Daniel lalu meminta wanita itu untuk mengantarkannya ke tempat di mana Claire mencakar Daniel. Karena Claire sudah mengingat semuanya dan ia menginginkan obat untuk bayinya yang terinfeksi. Hah, sekarang percaya sama aku kan? Baik, aku akan mengantar kalian ke sana, jawab Daniel. Kate dan Claire lalu pergi mengikuti wanita tersebut. Singkat cerita, Daniel pun membawa mereka ke tempat tersebut. Namun, tidak ada apa-apa sama sekali di tempat itu. Claire protes kepada Daniel kenapa Daniel tidak membawanya ke tempat yang benar. Claire ingat sekali kalau dirinya mencakar Daniel karena Daniel berusaha membawanya kembali pada The Others. Mendengar hal itu Daniel pun marah. Claire, kau bohong padaku. Kamu bilang ingat semuanya, makanya aku mengantarmu ke sini. Aku juga ingin ke tempat tersebut, ucapnya Daniel dengan cukup emosi. Kate pun menghentikan Daniel dengan menodongkan pistol. Takutnya Daniel melakukan sesuatu yang buruk kepada Claire. Tetapi Daniel sama sekali tidak takut. Ia malah mendekat pada Kate dan berkata, "Silakan Kate." Namun Kate mengabaikan wanita itu dan lebih memilih untuk mengejar Claire yang mulai keliaran tidak jelas demi mencari tempat yang ada di ingatannya. Sampai di suatu momen Claire menemukan sebuah batang pohon tua yang sepertinya tidak asing bagi Claire. Ia pun kembali mengingat ingatannya yang hilang. Claire pernah diajak jalan-jalan keluar oleh Nathan dan mereka berdua pernah duduk beristirahat di batang pohon tua itu.
Ya, Claire mengingatnya dengan jelas. Karena Claire sudah mengingatnya, ia pun segera mencari di mana pintu masuk tempat misteriusnya berada. Tak butuh waktu lama bagi Claire untuk menemukannya. Pintu tersebut ditutupi oleh dedaunan dan juga terpal. Ketika disingkap, pintu tersebut seperti biasa terdapat simbol Dharma. Dharma ini organisasi apa sebenarnya ya teman-teman? Tanpa rasa takut, Kate dan Claire membuka pintu palka tersebut. Mereka bertiga memasuki tempat itu yang di dalam sana keadaannya cukup gelap. Untungnya Kate menemukan beberapa senter di sebuah kotak. Sementara Claire dan Daniel mencari obat untuk Aaron, Kate akan mencoba mencari saklar daya untuk menghidupkan lampu-lampu di tempat ini. Tak butuh waktu lama, lampu-lampu pun menyala dan seketika tempat itu menjadi terang. Masih menjadi misteri dari mana dan bagaimana bunker-bunker Dharma bisa mendapatkan energi listrik. Apakah tenaga surya atau tenaga elektromagnetik pulau ini? Claire di sana menemukan kaos kaki bayi yang dulu ia jahit sendiri untuk Aaron. Dan Claire pun kembali mengingat memori yang hilang di ingatannya. Di suatu momen, Claire dibangunkan oleh seorang gadis cantik yang saya pikir dia ini baik. Gadis itu mengungkapkan rencana Ethan dan kawan-kawan bahwasanya mereka akan mengeluarkan bayinya Claire dari perut Claire malam ini dan akan membuat Claire terbunuh. Namun gadis itu tidak akan membiarkannya. Dia akan membantu Claire melarikan diri dari tempat ini. Akan tetapi Claire malah tidak mempercayainya. Ia justru lebih percaya dengan Ethan dan mulai ketakutan dengan tindakannya gadis itu. Si gadis yang takut suara Claire terdengar oleh yang lain lalu memutuskan untuk membius Kate. You bet your camp we have to leave now. Die, they're gonna cut him out of you. Ethan would not me. Di masa sekarang, Kate yang sendirian menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi loker. Loker tersebut berisi pakaian-pakaian lusuh teman-teman yang biasa dikenakan oleh The Others. Ada juga karung The Others yang biasa dipakai buat merungkup kepala orang. Dan yang paling aneh adalah Kate menemukan lem beserta janggut palsu. Kira-kira buat apa itu ya? Kate lalu teralihkan saat mendengar suara Claire memanggilnya. Ternyata Claire memanggil Kate karena meminta bantuannya untuk mengangkat sebuah loker. Padahal kan di situ ada Daniel, kenapa tidak minta tolong Daniel? Claire mengira obat vaksin itu masih ada di loker tersebut. Namun dirinya salah besar. Tidak ada apa-apa sama sekali di dalam loker tersebut. Hal itu membuat Claire kesal dan marah. Ia lalu mendesak Daniel untuk mengatakan di mana obat-obat vaksin itu. Claire yakin sekali kalau Daniel adalah salah satu dari The Others. Tapi saat sedang mendesak begitu, Claire pun tiba-tiba teringat lagi dengan ingatannya. Setelah dibius oleh gadis misterius, tahu-tahu Claire tersadar sudah di hutan malam itu. Wanita itu langsung mencoba memanggil-manggil Ethan, namun yang datang justru Daniel. Di saat yang sama di kejauhan tampak beberapa obor menyala. Tampaknya Ethan dan kawan-kawan sedang mencari Claire. Wanita itu buru-buru berteriak, "Ethan, aku di sini." Aduh, si Claire ini tipe-tipe cewek beban ya guys ya. Daniel mencoba membujuk Claire agar diam dan jangan membuat suara. Namun Claire terus berteriak memanggil Ethan. Sampai-sampai dirinya mencakar Daniel yang terus mencoba menenangkannya. Karena cara baik-baik tidak bisa, maka Daniel pun memukul Claire sampai pingsan. Di masa sekarang Claire baru menyadari kalau ternyata sebenarnya Daniel menolongnya malam itu, bukan salah satu dari The Others. Ketika ditanya, Daniel menjawab bahwa pada malam itu Daniel menggendong Claire hingga sampai ke perkemahan Jack dan kawan-kawan. Dan ia menurunkan Claire di tempat Mr. Locke dan Boone bisa menemukan Claire. Jadi Daniel ini sangat berjasa untuk Claire teman-teman. Di situ Claire pun meminta maaf. Daniel berkata, "Di sini bukan hanya kamu yang tidak menemukan apa yang dicari Claire," ucap Daniel. Karena yang kita tahu bahwa Daniel ini masih mencari Alex, putrinya yang telah lama diculik The Others. Singkat cerita, Daniel mengantarkan Kate dan Claire hingga cukup dekat dengan perkemahan pantai.
Saat Daniel akan pergi, Claire menceritakan tentang seorang gadis cantik bermata biru yang sangat mirip dengan Daniel. Gadis itulah yang sudah menyelamatkan Claire saat hendak dijebak oleh The Others. Di situ Daniel meneteskan air matanya. Ia sangat yakin bahwa gadis yang dibicarakan Claire ini adalah putrinya, yaitu Alexandra. Sebelum pergi, Daniel mengucapkan rasa prihatinnya karena Claire tidak menemukan obat untuk bayinya. Namun Daniel berharap kalau bayinya Claire tidak benar-benar terinfeksi. Setelah itu mereka pun berpisah. Singkat cerita, Claire sudah sampai di perkemahan. Jack memeriksa Aaron lagi dan syukurnya Aaron sudah baikan. Demamnya sudah turun dan ruam-ruam di kulitnya sudah menghilang. Claire sangat bersyukur bayinya tidak terinfeksi apa-apa. Di situ ia berterima kasih kepada Jack. Jack juga tampak senang karena bayi mungil Aaron baik-baik saja. Setelah Jack pergi, Claire meminta maaf pada bayinya karena dulu dirinya sempat berniat untuk memberikan Aaron untuk diadopsi. Claire sangat menyesal. Sekarang ia berjanji tidak akan pernah melepaskan Aaron dan akan selalu bersama Aaron. Lalu di bagian akhir, Mr. Locke mendatangi ruangan Henry dikurung untuk memberinya makan. Mereka berdua sempat berbincang sebentar membahas tentang para penulis buku. Sampai di satu titik, Henry menanyakan mengapa Mr. Locke membiarkan si mang dokter, yaitu Jack, yang selalu mengambil keputusan. Tidak, kami memutuskan apapun bersama-sama, jawab Mr. Locke. Henry buru-buru minta maaf, takut perkataannya itu salah dan menyinggung Mr. Locke. Namun, sepertinya Mr. Locke kepikiran dengan pertanyaan Henry barusan. Sampai-sampai ia mengamuk dan ngabalang-balangkan perabotan. Ulas bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.